Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang karena risalahnya itulah membawa kita pada insya Allah keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yang pertama saya ucapkan salam hormat kepada Pak Profesor Dr. Ali Gufron, bisa berkenan hadir memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Kemudian yang saya banggakan Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar UI di bidang kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan bagus. Kemudian yang saya banggakan Pak Amrin, teman seperjuangan terkait dengan asuransi syariah. Kemudian hadirin yang ada di forum Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita buka acara ini dengan baca Al-Basmalah untuk bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-Muslim menyesuaikan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya terima kasih. Sesuai dengan acuan acara yang pertama ya adalah pembukaan yang sudah kita buka dengan baca Al-Fatihah tadi. Kemudian pengantar dari pendiri founding ya, dari ICAI ya, Pak Dr. Kandidat Amrin. Kemudian sesi materi, sesi pertama dan kedua yang diawali dengan penyampaian materi oleh Profesor Hasbullah dengan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Ali Gufron. Mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Amrin untuk memberikan semacam pengantar acara ini. Dipersilakan Pak Amrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita berikan puji syukur pada Allah SWT pada di bulan suci Ramadan ini hari yang ke-26 ya, kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan kajian online ICAI yang ke-15 dengan ambil tema berpuasa sebab itu menyehatkan fisik, rohani dan jasmani sampai akhirat. Ya, alhamdulillah kita ada dua narasumber kita. Pertama nanti akan dibawakan oleh Profesor Bapak Ali Gufron Mukti. Ya, nanti keduanya baru Profesor Hasbullah Tabrani. Ya, kita alhamdulillah kita akan bahas dari sudut kedokteran nanti oleh Profesor Dr. Haji Hasbullah Tabrani. Dari sudut asuransi nanti akan dibahas oleh Profesor Ali Gufron Mukti. Syukur pada Allah pada hari tinggal 4 hari lagi saum kita, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan saum kita dengan penuh ibadah ya, agar kita menjadi orang bertakwa, tatkun. Mudah-mudahan kajian hari ini akan banyak bermanfaat bagi kita semua. Demikian ya, maaf Pak Rustam, kita awali dengan Pak Profesor Dr. Ali Gufron dulu, karena nanti Prof masih ada di kedutaan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rustam. Suaranya nggak jelas. Oh iya, ya, suara kecil. Saya kan di mobil menuju pulang Serang nih. Baik Pak, silakan dilanjutkan Pak. Lanjutkan aja ya sama Pak. Ya. Sukses selalu, insya Allah berkah. Baik, saya ambil alih karena dalam perjalanan. Pak, silakan kepada Guru Besar Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti untuk memberikan materi hari ini. Silakan Pak. Silakan waktu dan layar monitor. Silakan kepada Bapak Profesor Ali Gufron Mukti untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Iya, tapi masih belum diizinkan untuk masih disable untuk sharing screening ya. Oh gitu.
Iya, bisa sama Nah, panitianya diizinkan ya, sehingga bisa sharing materi. betul. Nah, ini masih host disabled. Jadi panitia Oke. masih. Ya Allah. Ya, ini sudah mulai bisa nih. Ini Belum, tadi. Pak? Belum ya? Ya, sudah mulai. Mulai ya? Halo? Ya, Pak, Ya, silakan, Pak. baik. Baik. Kita mulai ya. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa Tambahin ala lagi. alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apakah suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Prof. Oh Terdengar. iya, ya, baik. Jadi ini menariknya, judulnya puasa sehat, produktif, dunia akhirat apalagi. Tidak hanya dunia, tapi di akhirat. Dan kami yakin kalau di akhirat nggak puasa itu. Tinggal sudah merasakan nikmatnya hasil ibadah puasanya ini bersama BPJS Kesehatan. Nah, tadi nanti kalau apa namanya tentang kedokteran dijelaskan oleh Prof. Hasbullah lah. Saya ini dekan Fakultas Kedokteran Pak dulu dan kebetulan dekan ketua dekan-dekan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia ya, selain Rektor Trisakti dan saya pernah sebagai PLT Menkes dan juga Wakil Menteri Kesehatan gitu. Jadi Allah. maksud saya pasnya itu malah saya yang bicara kedokterannya gitu loh. Oh, gitu. Kalau kalau Prof Hasbullah kan memang ahli asuransi gitu, bukan terbalik. Tapi memang saya itu pas saja sekarang ini Direktur Utama BPJS Kesehatan gitu. Oh, silakan, Gitu. Prof. Tetapi by design saya ini seorang dokter dan di Fakultas Kedokteran. Kalau Pak Hasbullah kan bukan di Fakultas Kedokteran, jadi di Hmm. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nggak tahu sudah gabung belum nih. Gitu, bedanya gitu. Ya, Prof. Ya, baiklah. Jadi begini, intinya mengenai kita puasa bisa produktif ini, yang menarik adalah kalau dengan BPJS-nya, BPJS ini sekarang luar biasa nih Pak Amrin, Pak Rustam Munadi, dan teman-teman di seluruh di apa namanya eh, pusat VB ya, termasuk kalau kita lihat ini ICAA ya, bacanya benar. Yang ke-15 ini. Kenapa? Karena di banyak negara, termasuk di Jerman sendiri, yang pertama kali sistem asuransi sosial dikembangkan, waktu Otto von Bismarck itu Pak Amrin, Pak Rustam Munadi, itu perlu waktu lebih dari 100 tahun untuk bisa mencapai universal coverage. Di Indonesia ini, sekarang baru mau mencapai 10 tahun, belum ya, baru mau masuk dari 9 tahun. Sudah hampir 90 sudah lebih dari 90%. Ini sudah 252 juta. Jadi ini sudah terkoreksi ya. Kita bisa baca di Lancet 2012 ya. Itu ya mengenai beberapa negara yang mencapai universal coverage itu. Jadi luar biasa ini Indonesia ya. Bahkan luar biasa Indonesia ini sekarang kita kemanapun Pak Amrin, BPJS Kesehatan itu bisa pakai hanya KTP Pak gitu. Negara tetangga kita, ya contoh Malaysia itu belum bisa, Pak. Ya, jadi kemarin kita diskusi Malaysia ke sini, bagaimana kalau mereka menerapkan ya
dari tax base sistem pajak kemudian ke arah kayak Indonesia ada kontribusi gitu. Nah, sehingga memang kehadiran BPJS Kesehatan ya ini mendorong geliat pertumbuhan industri ya. Baik industri kesehatan swasta, rumah sakit, alat kesehatan sekarang ini luas sekali dan kerjasamanya sudah lebih dari 2.963 rumah sakit ya. Kalau di primary care ini 23.730. Jadi sudah luar biasa ini. Nah, bayangkan dengan banyak ini orang yang sekarang tidak hanya kunjungan yang sakit ini 1,4 juta per hari ini Pak Amrin. Per hari ya, bisa dibayangkan. Bahkan yang sakit-sakit nih katastrofik ini seperti gagal ginjal, jantung, leukemia, kanker ini ya, banyak ya. Tapi untuk kita ketahui Pak Amrin, kalau Pak Amrin bisa cari atau teman-teman yang ikut di sini, satu bentuk asuransi yang lebih murah daripada BPJS dan lebih bagus dari BPJS manfaatnya, kami kasih hadiah Pak, kalau boleh ya. Nanti ini Pak Rustamunadi, kalau ada yang bersama Pak Rustamunadi atau yang lain, kemudian bisa mencari asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS, dan paket manfaatnya sama atau lebih baik apalagi ya kami beri hadiah Pak gitu ya ya dan pelayanan kita banyak sekali ini saya tidak usah sebut satu persatu ada yang sebelah kiri yang ungu itu dan sebelah kanan jadi termasuk ambulan ya. Asuransi mana bisa seperti ini ya. Ini luar biasa sebetulnya bahkan kita sekarang orang sehat pun bisa pakai BPJS ini banyak yang tidak tahu ini. Nah, kita kelompokkan, kita pakai screening, jadi apalagi kalau puasa ya. Nah, ini berbagai inovasi, bahkan kita kemudian ini ada cara-cara bagaimana puasa itu tetap sehat. Masih tetap olahraga ringan, ya. Kemudian menjaga, ya. Bahkan waktu puasa ini, ya kita bisa lakukan screening termasuk hipertensi, Pak. Hipertensi itu untuk diketahui berdasar survei di Indonesia ini ada 34%, Pak. Kalau orang hipertensi, ya ini mohon maaf saya bicara sebagai kayak dokter ini ya, jadi memang saya dokter itu dan kemudian dia gula ya penyakit gula ya, jangan kalau ke dokter nanya dokternya punya gula ya, terus laku garam ya, wah, ini kok ini urusan dapur kok ditanya sama dokter gitu ya. Nah, ini kalau ada gula, ada hipertensi Pak Amrin, itu 30% berbasis evidence based medicine, itu nanti 30%-nya akan berkembang gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal kronik itu minimum seminggu cuci darah laundry, ini bukan money laundering ya, bukan cuci uang gitu atau cuci laundry pakaian ya, tapi cuci darah ya. Ini minimum BPJS membayar setiap cuci itu adalah 820.000 Pak. Itu di klinik ya, kalau di rumah sakit kelas A, kelas B kami bayarnya 1,2 juta. Gitu. Itu baru sekali ya. Kalau dua kali tinggal dikalikan dua seminggu ya. Sebulan ya 2 kali 4 8 kali bisa. Nah, mau berapa penghasilannya gitu. Nah, kita periksa penunjang biar tetap sehat, ada edukasi, ada senam ya. Bahkan, waduh, kalau kita lihat ini, Pak Amrin, Pak Rustamunati, dan Bu Ega Rustrinisti, itu Yoshinori Ohsumi, ya, pemenang hadiah Nobel di kedokteran ya, itu dia bilang dan menemukan dari hasil studinya itu, kalau orang berpuasa 8 sampai 16 jam, lalu dan sel-sel itu jadi lapar gitu, lalu membentuklah protein khusus ya yang disebut dengan mekanisme autophagisome. Jadi atau sel sapu raksasa bersih ya yang mengumpulkan dan memakan sel-sel yang mati yang membahayakan atau tidak berguna atau membahayakan tubuh gitu. Bisa kami teruskan? Halo, Pak Amrin, bisa kami teruskan?
Silakan Prof, bisa Prof. Ya, ya, Silakan. baik. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pemenang hadiah Nobel tahun 2016 itu meneliti, Pak, beberapa orang ya yang puasa itu, nah lalu diteliti di sel-sel di tubuhnya itu ternyata yang puasa itu 8 sampai 16 jam itu persis puasanya orang Islam itu ya. Itu tubuh ternyata membentuk satu protein khusus atau sel yang disebut dengan autophagisome yang dia itu secara otomatis ya itu memakan dan memakan sel-sel yang mati yang tidak berguna bahkan membahayakan tubuh. Maka ya tidak saja orang itu puasa kemudian lebih sehat ya, tetapi juga ya ini contoh aja saudara saya kemarin tuh kakinya kesulitan jalan Pak karena kelihatannya asam urat. Puasa nih sembuh Pak gitu. Dan banyaklah orang bahkan mau periksa gula saja diminta puasa Pak. Puasa dalam pengertian dia tidak makan, tidak ya. Oh, kalau minum dikit boleh, tapi ini bukan puasa dalam seperti puasa Ramadan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahkan di dalam ya di Al-Quran itu kan disebutkan itu ya uh, bahwa orang ya dan umat sebelum umat sekarang itu diwajibkan puasa, termasuk berbagai agama ya. Cuman bentuknya aja beda ya. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar orang itu menjadi takwa gitu, Pak. Puasa ini. Yang di situ tentu kita bisa sehat, bisa produktif tadi. Jadi yang bisa semangat produktif itu kalau di dalam hipotalamus, Pak, di otaknya itu dia memang niat. Ini data kami, Pak, di BPJS. Kalau puasa itu utilisasi ke rumah sakit, orang sakit itu turun, Pak. Kasian banget nih, dikit banget ya ikut sekarang. Oh Iya iya. Bu Hilda, ya Bu Hilda Abdul Halim. Ini menarik ya. Waktu puasa ini ya setelah tadi diteliti oleh Yoshinori Oksumi ya, itu namanya orang sakit itu turun Pak. Di Indonesia ini utilisasi turun. Nah, kami senang aja dari BPJS ya. Kenapa? Karena klaimnya jadi turun. Banyak orang sehat atau ngempet ya. Kalau dia nggak sakit beneran gitu, nggak datang ke rumah sakit gitu ya. Ya, tapi umumnya lebih sehat. Maka banyak sekarang ini yang lemaknya terlalu banyak ya. Kemudian orang sakit karena kebanyakan makan. Tapi ada orang sakit karena kekurangan makan ya. Tapi Indonesia ini sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Makanya bagaimana puasa dikendalikan untuk bisa lebih sehat. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan itu. Fasimu fasihu ya. Berpuasalah agar kamu sehat. Itu. Nah, bahkan di dalam Islam, ya, apalagi di BPJS itu, Pak, itu kan ada satu perintah ya bahwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Persis seperti tujuan puasa tadi agar takwa. Nah, kita diminta untuk gotong royong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan wa taqullah innallaha syadidul iqab ya. Jadi tolong menolong dalam janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertawalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksanya gitu. Jadi ini luar biasa nih. Jadi sekarang Pak Amrin kalau saya boleh nanti saya beri hadiah juga nih bagi peserta ya. Kalau bisa menemukan mana ta'awun gotong royong yang bisa negara hadir dan bisa diperoleh dan dipakai oleh ratusan juta ya masyarakat Indonesia selain program jaminan sosial atau JKN ini Pak, terutama di kesehatan ini. Jadi ini luar biasa tidak saja sehat secara fisik masing-masing seperti yang disampaikan Yoshinori Ozomi pemenang Nobel ya, tetapi juga secara sosial Pak. Itu minimum penelitian yang dilakukan oleh FEBUI ya. Dengan adanya gotong royong ta'awun BPJS ini, lebih dari 15 juta orang terhindar dari kemiskinan. Jadi sehat secara sosial, secara ekonomi. Belum lagi kalau tadi saya sampaikan, BPJS ini sudah kerjasama lebih dari 23.000 vaskes. Kalau kita hitung berapa orang itu, lalu kehidupannya juga sangat terkait dengan BPJS gitu. Makanya kalau kita puasa dengan BPJS ini Pak,
kata dari staf saya itu yang dia bikin pantun. Begini bunyinya, Pak. Bulan Ramadan, bulan yang berkah. Ada adzan maghrib, adzan yang indah. Dengan gotong royong semua jadi mudah. JKN buat semua orang jadi bunga. Gitu, Pak. Nah, ini Oke. jadi memang betul-betul kalau kita bicara puasa sehat ya, produktif, dunia akhirat ini. Pahalanya dapat di akhirat tadi disampaikan ya. Bahkan ya di waktu di dunia ini kemudian sehat produktif. Kenapa produktif? Sehat tadi sudah saya jelaskan ya. Sehat produktif karena niatnya yang luar biasa. Karena kemudian orang mudah ya di dalam bulan puasa itu untuk bisa membantu orang lain. Maka niat tadi yang di otak ya paling tidak di hipotalamus ya itu kemudian memproduksi ya semacam apa onofrin ya itu kemudian zat-zat katalisator lain yang kemudian orang kalau niatnya benar itu kemudian lebih produktif gitu. Coba orang yang sangat kegemukan Pak itu lari sulit Pak. Tapi orang yang puasa ya seperti saya masih olahraga Pak, tenis segala macam itu ya, meskipun tidak setiap hari ya. Jadi ini semua tergantung kepada niatnya itu. Bahkan di dalam Islam itu disebutkan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan, pangkal sehat itu bagian dari iman. Iya. Ya, ini luar biasa. Bahkan kalau kita tadi gotong royong, lah saya sehat terus. Kenapa harus ikut BPJS? Padahal kalau orang ikut, Pak, kemudian tadi harus cuci darah tetangganya dan dia sehat, itu uangnya dipakai untuk bayar yang 1,2 juta tadi per kali laundry ya. Ini bukan money laundry tadi ya. Tapi itu laundering itu untuk darah ini kalau tidak dicuci, Pak, orangnya ya tidak akan lama, Pak, akan meninggal. Jadi artinya peserta BPJS yang sehat itu membantu ya orang lain, Pak. Padahal di dalam surat Al-Maidah di ayat 32 itu Allah berfirman ya, ini tidak saya baca semua. Man ajala dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafs au fasada fil ard fa ka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Intinya adalah bahwa telah ditetapkan suatu hukum ya bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain ya, kecuali membunuh orang lain ya, terus kemudian dia dihukum mati ya, meskipun banding ya, ditolak bandingnya umpamanya gitu ya. Ya, itu kalau Pak Amri ngikutin ya, itu ya kan ada itu ya, yang membunuh ya, ajudan segala macam itu ya. Nah, ini tapi kalau itu ada masalah karena dia membunuh orang lain. Kalau tidak ada alasan, ya, bahkan bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia kalau membunuh itu membunuh manusia seluruhnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, harusnya meninggal karena entah jantung, entah karena gagal ginjal kronik harus cuci darah, ya. Tapi kita nggak ikut. Tapi kalau kita ikut, artinya menyelamatkan nyawa mereka, itu satu orang loh. Padahal yang gagal ginjal, yang jantung banyak Pak ini tertolong gara-gara apa? Ada BPJS, ya. Ada JKN, ada ta'awun, ya. Ada gotong royong. Maka barang siapa, ini firman Allah di dalam tadi surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, satu orang, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Wah, bagaimana tidak sehat, produktif dari dunia sampai akhirat, Pak. Ini luar biasa kalau kita semua menyadarinya. Baik karena waktu ya, yang sekarang itu sangat mudah dengan BPJS ini, Pak. Negara tetangga kita belum bisa ya, bahkan tidak banyak di dunia ini, kita sudah pakai KTP saja dari Sabang sampai Merauke bisa, Pak. Ya, ini luar biasa nih, ya. Tidak hanya itu ya, sekarang semakin mudah. Kalau dengan keuangan ini, kita bisa kerjasama lebih hampir 1 juta nih Pak, 955.429 titik pembayaran ya. Ini kalau sebutkan ada GoPay, ada OVO, Shopee, JD, banyak lah ya. Ada Indomaret, BNI, ada macam-macam. Saya nyebutkan 10 aja sulit ya. Ini hampir 1 juta. Jadi
banyak titik pembayaran itu. Jadi mudahlah gitu intinya. Belum lagi kanal layanan ya, tanpa tatap muka. Ini sekarang antri Pak, BPJS bisa dari rumah Pak. Dari rumah aja bisa. Dari warung kopi bisa, dari mana-mana bisa. Ini luar biasa ya. Bahkan sekarang ini orang sehat pun bisa. Kita ada mall pelayanan publik, ada luar biasa sehingga ya kita sekarang berorientasi untuk mutu ya agar mudah ya dan kemudian cepat setara Pak, tidak didiskriminasi itu. Karena dulu memang waktu didirikan Pak BPJS, kebetulan saya ini ketua tim persiapan BPJS, itu defisit Pak. Sampai baru belum lama ini kita sudah mulai surplus. Waktu defisit Pak, para dokter itu gelo Pak, tidak hanya pasien, dokternya pun gelo kecewa. Makanya ini Pak Amrin, para teman saya dokter-dokter ya, kebetulan saya dokter ini, teman dokter tuh nyanyi lagu BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo. Artinya ya BPJS itu rasanya kayak telo, kemudian banyak bikin kecewa gitu. Makanya setelah kami jadi ini Pak, nanti tolong dilihat di YouTube ya, kami bikinkan lagu Pak, karena duitnya biar murah kami bikin sendiri saja gitu ya, nggak usah meng-hire profesional gitu ya. Itu judul lagunya BPJS keren Pak, BPJS rasa duren bukan rasa telo, tapi BPJS rasa duren, BPJS keren gitu Pak. Nah nanti bisa dilihat. Nah yang jelas kepuasan sekarang udah meningkat ini sampai bahkan ISA Pak, ISA adalah International Social Security Association, itu dianggap BPJS ini untuk Good Practice Award itu terbaik se-Asia Pasifik, Pak. Pak Amrin. Nah, ini untungnya belum banyak yang tahu. Pak Amrin dan kawan-kawan belum banyak tahu. Kalau tahu terus pakai BPJS kan BPJS bisa ya jadi utilisasinya naik, bayarnya lebih mahal. Karena banyak orang menganggap BPJS jelek, nggak pakai, ini ada bagus-bagusnya gitu. Padahal sudah dianggap ini Good Practice Award itu terbaik se-Asia Pasifik. Banyaklah ya. WoBrand itu Pak, sama perusahaan asuransi komersial dari luar negeri ya, yang beroperasi di Indonesia, BPJS katanya masih lebih bagus WoBrand-nya gitu ya. Ini kata ya saya nggak sah bicara ya, tapi yang jelas berbasis survei ya, Good Champion WoBrand 2022 dan ini lagi nanti ya itu. Baik, saya kira masih banyak lagi ya, tetapi yang jelas ya untuk mudik ini ya BPJS bikin semacam tempat-tempat posko untuk orang bisa pakai Pak kartu BPJS-nya, bahkan situ bisa pijat ya, entah pakai mesin ya atau sebagian pakai orang gitu ya untuk kita berikan. Demikian Pak Amrin, kami ucapkan terima kasih. Semoga betul-betul kita menjalankan puasa itu tidak saja sehat, produktif, tetapi juga dari dunia sampai akhirat. Karena hal-hal lain di luar puasa itu kemudian karena puasa kemudian bisa terrealisasi dengan baik. Dan niatnya yang benar, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa tadi dan memang kita ta'awun di dalam ketakwaan, kebajikan dan ketakwaan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu lagunya Pak sebetulnya, tapi nggak usah kita setel ya, karena waktunya. Yang jelas sehat dengan BPJS, kita ciptakan sendiri Pak. Ya, intinya bahwa meskipun sehat ataupun sakit bisa sangat bermanfaat dengan BPJS. Nah, rugi kalau nggak ikut karena tidak ada yang lebih murah Pak. Kalau Pak Amrin bisa ketemu lebih murah, lebih baik kami berikan hadiah ya. Makanya ini di dalam lagu ini Sehat dengan BPJS ditanyakan apakah Anda sudah menjadi peserta. Gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang tertarik bisa dilihat di YouTube. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Sangat menarik Prof. Ya, ternyata kita sejalan sebagai anjuran Allah SWT. Jika kita berpuasa maka kita akan menjadi sehat tubuh kita. Baik teman-teman, kita lihat apakah Bapak Profesor Hasbullah Tabarani sudah gabung belum ya? Kalau belum hadir sambil menunggu ada pertanyaan boleh juga Pak. Nanti boleh, kalau belum hadir ya, kalau sudah hadir langsung Prof Hasbullah. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah acara hari ini kita didukung oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ali Gufron yang telah mendukung acara kami. Kedua, kita juga didukung oleh Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Asuransi, kemudian oleh LPAI, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, serta oleh perusahaan Askrindo Syariah dan oleh Asuransi Tugu Pertama Indonesia.
Baik, kepada teman-teman sambil menunggu Bapak Profesor Hasbullah ada bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja. Kalau gitu, apa kita setelkan lagunya tadi, Pak? Silakan Dua Prof. Iya menit. Prof. Ya, Betul. ya untuk biar tahu ini mengajak apakah karena sangat murah dan bagus dan sharing tadi artinya ta'awun ya. Ini mungkin bagusnya ini kita dengarkan apa intinya gitu ya. Apakah Anda sudah menjadi peserta? Ya. Apakah Anda sudah jadi peserta dukung gotong royong untuk masa negara tak kalah zaki atau Anda sehat sangat mengatakan ada promosi dan ada preferensi, ada stimulus, ada konsultasi. Oh ya, apa sudah jadi peserta untuk mendukung jaminan semesta. Wow, 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 kita sehat bahagia. Jangan lupa untuk jadi peserta pola hidup sehat. Yuk jaga bersama dengan BPJS yang semakin terasa. Oh ya, apa sudah jadi peserta untuk mendukung jaminan semesta. Wow, 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 kita sehat bahagia. Jangan lupa untuk jadi peserta pola hidup sehat. Yuk jaga bersama dengan BPJS yang semakin terasa. Dengan BPJS. Ya, terima kasih Pak Amrin. Baik, terima kasih Prof. Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Profesor Ali Gufron, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi disampaikan tadi oleh Bapak Profesor Ali Gufron, silakan. Silakan. Ada? Tidak perlu dipaksa loh kalau nggak ada. Ya, berarti udah Baik. beres. Ya. Mohon ke Pak Rustam, silakan Pak Rustam. Kembali ke Pak Rustam. Nah, ini Selamat ada datang Pak Irfan Raharjo. Waduh Pak Irfan ya, padahal udah kita ini kan tadi. Ya, kita kalau di BPJS itu Pak kebiasaan apa itu tepat gitu waktunya itu sehingga mohon maaf sehingga ya itu memang kulturnya itu udah jadi artinya budaya organisasinya udah jadi seperti itu
Ya, Selamat alhamdulillah. sore Pak Prof. Wah, Pak Irfan, siap. Ya, Terima kasih. Ya. selamat sore Pak Amrin. Selamat sore Pak Maaf Irfan. baru bergabung. Baik, Pak Irfan. Silakan Pak Rustam. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Bapak Profesor Ali Gufron, bahasanya memang puasa itu atau som itu sangat menunjang kesehatan, Prof ya. Tetapi kenapa kalau kita puasa kok kita jadi agak males, Prof ya? Artinya Iya, bangun jadi agak siang, kemudian kerja dikurangi jamnya, misalnya jam iya, 5 pulang jam 4 sudah pulang. Kemudian juga banyak hal-hal agak bertolak belakang gitu ya. Sementara kan iya, Al-Quran mengatakan berpuasalah kamu untuk jadi sehat. Tapi iya. nampaknya kinerja aku jadi agak turun ya. Gimana Prof ya? Ya, itu memang secara umum. Makanya kan banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Lapar dahaga lemes ya, kurang produktif gitu. Tapi, nah itu yang kebanyakan orang. Makanya yang ya, yang khusus itu orang berpuasa itu justru tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana seorang ahli dari Jepang ya, yang bernama Yoshinori Osumi ya, itu dapat Nobel Pak, karena dia meneliti memang benar ya. Tetapi karena pas awalnya itu memang lapar Pak, karena lapar kurang energi dia lemes Pak. Nah, maka itu harus diimbangi dengan niat ya dan satu motivasi yang kuat gitu untuk dia ibadahnya itu mendapatkan pahala yang lebih sehingga dia setiap tidur saja kemudian dapat pahala Pak. Tidur loh itu ya. Tapi bukan berarti terus tidur terus dia dapat pahala, bukan tidur saja dapat pahala. Dia berkinerja sehingga memotivasi dia untuk di hipotalamusnya mengeluarkan katalisator untuk bisa bekerja lebih Pak, berkinerja baik gitu. Nah, untuk orang-orang tertentu ya dengan puasa itu ya, ini contoh aja saya dekat ini saya amati ini teman-teman dan di rumah ini kalau puasa itu bacaannya Pak, baca Quran paling tidak itu tambah ya. Dia bangunnya malam itu bangun ya, terus tidurnya kurang. Memang siangnya agak lemas dia ya, tapi niatnya dan ininya bagus. Dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan ini Pak Irfan, pada bulan puasa ini itu utilisasi orang Indonesia yang ke rumah sakit itu turun Pak. Ya, pertanyaannya dia lebih sehat atau lebih malas ke rumah sakit itu, atau dua-duanya gitu. Tapi yang jelas utilisasi turun, apa istilahnya pemanfaatan turun, jadi klaimnya juga turun. Ya, BPJS lebih suka Pak. Kalau puasanya ditambah lagi lebih suka lagi karena lebih untung lagi gitu. Nah, demikian. Terima kasih Pak. Oke, silakan teman-teman. Ini menarik ya. Puasa itu ternyata bisa menyehatkan jasmani rohani kita dan bahkan sampai memberikan selamat kita dari dunia hingga akhirat. Silakan pada teman-teman yang lain untuk bertanya. Tadi salam dari Profesor Hasbullah Tabrani. Dia saatnya ada di Kedutaan Besar Amerika. Ya, di sana tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa HP. Ya. Ya. Kemarin sama saya di Jogja, Pak, untuk membicarakan karena beliau itu sama Kemkes ya sudah kerja 3 tahun, Pak, tentang apa namanya TBC itu dan luar biasa Indonesia ini, Pak, sebelum jadi tuan rumah U20 yang batal itu ya dan belum jadi juara, tapi sudah juara TBC, Pak, nomor 2 di dunia, ya, juara TBC nomor 2 di dunia. Yang lebih mengherankan yang meninggal karena TBC itu Pak ya lebih banyak karena TBC daripada COVID Pak. Ini untuk diketahui. Tapi untungnya orang Indonesia itu pada nggak mudeng dan nggak paham tentang kesehatan Pak, sehingga nggak tahu ya apakah mana kesehatan Indonesia itu membaik, jelek dan lain sebagainya. Ngertinya BPJS Pak, tapi bukan kesehatannya sendiri. Itu pun nggak tahu mana yang tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, mana tanggungnya BPJS, ngerti jadi satu. Padahal sudah kami sampaikan ya, tugas dari Kementerian Kesehatan itu lebih ke arah supply side, Pak. Jadi bagaimana kalau fasilitasnya kurang, jauh, jelek, ya itu bukan tanggung jawab BPJS, Pak. Dokternya nggak merata, nggak ada dokter di situ, itu bukan tugas
tanggung jawabnya BPJS. Obatnya kosong, ya itu yang ngadakan ya pembelian bukan dari BPJS. Nah ini masyarakat pada nggak tahu, Pak. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk diketahui bahwa termasuk ya masalah TBC ini ya. Nah ini kami dengan Pak Hasbullah kemarin gitu. Jadi itu Pak Amrin, Pak Irfan, dan tentu Pak Rustam Munadi dan yang lain. Ya, tadi beliau janji kalau sudah selesai dari kedutaan mereka dan boleh gunakan handphone atau laptop, Nanti beliau langsung kami gabung. maksimum 4.30 ya. Tadi Pak. sejak kami sudah tepat sekali tadi jam 3.30 tit udah. Oke. Sudah ya. Ya silakan teman-teman, waktu kita tinggal beberapa ini karena 16.30. Pak Rustam mungkin ada yang bertanya tentang BPJS Kesehatan, Pak Rustam? Atau silakan Pak Irfan, Bu Rini, ada yang bertanyakan tentang BPJS Kesehatan atau ternyata apanya di Ini ada Bu Rusdan itu nanya itu di ya, chat. silakan. Sudah ada di chat ya. Ya. Ya, kalau boleh ini saya jawab satu dari Pak Irfan dulu ya. Jenis penyakit yang tidak dianjurkan berpuasa. Jadi Pak, di dalam Islam itu kan diatur kalau kita sakit, contohnya hamil Pak, itu dibolehkan tidak puasa dan membayar fidyah gitu. Kenapa? Di dalam hamil itu memerlukan asupan input agar tidak stunting, agar kemudian bayinya tumbuh karena di dalam bayi itu adalah istilahnya ada golden period untuk tumbuh kembangnya sel-sel otak ya menjadi anak yang cerdas ya, sehingga memang baiknya tidak puasa gitu. Nah kemudian juga lansia Pak, yang sudah usia katakanlah 80 tahun ke atas ya, yang tidak kuat ya, kecuali motivasinya tinggi ya. Ibu saya itu usianya udah lebih dari 80 Pak. Itu saya Bu nggak usah puasa, Bu nggak mau ya, maunya puasa gitu. Jadi tapi sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri itu sangat dibolehkan. Bepergian pun ya, waktu saya ke Spanyol itu ada orang-orang Timur Tengah itu kebetulan ya. Itu mereka heran kenapa saya masih puasa padahal jamnya itu tambah lagi Pak, bukan seperti kita jam 5 sampai jam 6 ya. Itu sekitar jam 3 ya, itu sudah masuk setengah 4 apa jam 3 gitu. Sampai jam 9 malam Pak. Maka mereka heran, Anda kan musafir, itu harusnya tidak puasa gitu Pak. Nah, sehingga ini jawaban dari Pak Irfan tadi, itu penyakit-penyakit ya. Nah, tertentu memang contoh ya, penyakit-penyakit mah ya yang kronis ya, yang itu ya memang lebih bagus tidak puasa atau bisa kalau tidak puasa bisa bayar fidyah ya, atau bisa diatur gitu. Nah, demikian ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa nih dari Bu Rusdawati ya. Apakah ada pengaruhnya di bulan Ramadan ini tingkat penggunaan BPJS? Oh jelas sekali ya. Kenapa? Turun Bu. Jadi utilisasi ke rumah sakit turun ya. Dan klaimnya turun ya. Oleh karena itu BPJS senang kalau bulan puasa ini tadi kalau boleh Pak Amrin bulan puasa 2 bulan gitu wah BPJS bisa dapat triliunan itu tambahan ya. Itu karena apa? Karena utilisasinya turun. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusdawati, Pak Irfan Praharjo. Ya. Silakan Pak Rustam, ingin bertanya Pak Rustam? Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih. Mungkin tidak harus bertanya kalau Pak Rustam Mudi itu menyanggah atau tidak setuju atau apa gitu. Oh ya. Tapi kalau sarjana hukum biasanya wah ini bisa dipermasalahkan hukum ini ya. Nah, nanti kalau Pak Mahfud FD itu bisa menghalang-halangi, bisa kena juga katanya ancamannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Saya nyebut Pak Ali aja supaya enak, supaya kenal gitu, supaya dekat. Terima kasih. Saya mau ngajukan usulan saja. Kebetulan kami di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kan, di UIN Banten, Sultan Maulana Banten. Ya, BPJS pada dasarnya kaitan dengan risiko juga kan. Kami dari asuransi pengen barang 1-2 orang itu bisa praktek di lembaga Pak Ali. Silakan Pak. Iya, silakan Pak Rustam Munadi. Silakan dengan senang hati ya.
Dan kami itu menerima apa namanya semacam magang gitu ya dari mahasiswa S2, S3, S1 ya vokasi gitu. Yang jelas kita kan ada sekarang ini namanya istilahnya kampus merdeka gitu Pak. Jadi bisa datang ke sana ya. Bahkan kalau S3 nanti saya bisa bimbing ya. Kebetulan saya bimbing banyak S3 yang ini nanti bisa diskusi gitu. Termasuk untuk BPJS Syariah Pak. Kita ada ya BPJS Syariah dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah. Iya. Ada perkembangan kelembagaan nih BPJS Syariah, alhamdulillah. Iya, iya, dan ini Ketua MUI salah satu dari semacam apa ya penasehat atau apa gitu. BPS-nya mungkin ya. Ya, pimpinan ya. Iya, Dewan Ulama Syariah. Ya. Terima kasih Pak Ali Gufron, salam kenal. Kami dari Salam kenal Pak Dr. Rustamunadi SHMH. Wah ini memang pengawas kami itu Pak. Ada dari hukum, dari ini pertanyaannya itu gini Pak, ini uang triliunan berapa dokter dan rumah sakit yang sudah dipenjara gitu Pak. Waduh, mengejutkan Pak pertanyaannya itu. Parah itu Pak. Tidak Pak. Kalau dari Pak Rektor dan Pak Dekan, ya, salam kembali ya. Terima kasih, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya Bapak ya, ini sudah 4.30 ini. Saya kira harus sudah waktunya. Ya, karena memang ternyata masih ada di dalam kedutaan, belum bisa bergabung. Baik, kasih kesempatan satu kali lagi, Prof. Kalau bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin sebelum kita tutup, silakan, Bapak, Ibu-Ibu. Apa itu? Ya. Dadah. Baik, alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan sukses ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Profesor Diego Promukti yang telah memberikan materi dan sekaligus mensupport yang memberikan sponsor kepada kami. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Tatang Nur Hidayat dari Asuransi Tugu Pertama Indonesia yang telah berfungsi dalam memberikan sponsor. Kemudian pada Bapak Piantono dari Asfindo Syariah. Baik, Bapak-Bapak, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di acara Ihsan yang ke-16 setelah Idul Fitri. Ya. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Harjo. Terima kasih Prof. Ya, Pak Rustamunadi. Ya, terima kasih Pak Amrin, Bapak Ibu semua, Bu Rusdawati dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.